Berikut merupakan analisa kami terhadap insiden yang terjadi di DuPont Laporte di Texas. Pada tanggal 10 November 2014, terjadi dilusi kimia asetaldehid oksim yang sulit dikendalikan, sehingga menyebabkan shutdown pada unit Lanate. Pada 12 November, operator merestart proses. Selama terjadinya shutdown, terjadi pembentukan padatan karat hidrat yang menyebabkan hambatan pada pemipaan. Hal tersebut disebabkan karena di bawah suhu 52 derajat Fahrenheit, air dan metil merkaptan akan membentuk padatan. Berikutnya, pada 14 November, mereka memberikan solusi untuk memberikan air panas pada bagian luar pemipaan, agar padatan hidrat kembali menjadi berbentuk cairan. Akan tetapi, jika dipanaskan, metil merkaptan akan expand dan membutuhkan tempat pembuangan agar tidak terjadi overpressure pada pipa. Untuk menjawab hal tersebut, operator membuka valve antara metil merkaptan dan gas pembuangan, dan tidak menyadari bahwa perlakuan tersebut membuka jalan bagi metil merkaptan untuk keluar dari pipa di dalam manufacturing building ketika valve terbuka. 15 November, hidrat cair mengalir ke waste gas fan header yang berada di dalam bangunan. Akan tetapi, fan header tersebut tidak didesain untuk menahan metil merkaptan. Puncak tragedi terjadi pada 15 November 2014 dini hari. Pada pukul 2.51, alarm menyala tentang adanya tekanan tinggi terhadap peralatan dalam bangunan. Mereka memprediksi bahwa air yang menyebabkan tekanan tinggi tersebut. Pada pukul 3.01 sampai 3.13, shift supervisor secara manual membuka drain valve pada fan header piping yang berada pada lantai 3 gedung manufaktur. Akan tetapi, bukannya air yang telah terkondensasi yang keluar, malah metil merkaptan yang keluar dari valve. Pukul 3.24 sampai 3.26, 3 detektor metil merkaptan di dalam gedung manufaktur mendeteksi setidaknya 25 ppm metil merkaptan, karena alatnya memang baru bisa mendeteksi pada konsentrasi tersebut. Operator yang lain yang masih fokus mengurangi tekanan tidak menyadari akan adanya kebocoran metil merkaptan tersebut. Pukul 3.30, operator 1 membuat urgent call untuk meminta bantuan. Operator 2, 3, dan 4 bergegas membantu tanpa mengetahui bahwa adanya kebocoran metil merkaptan di dalam gedung. Operator 2, 3, dan 4 memasuki tangga selatan dan pergi ke lantai yang berbeda. Operator 2 ke lantai 3, operator 4 ke lantai 2, dan operator 3 ke lantai 4. Operator 2 yang berada di lantai 3 terkena banyak metil merkaptan, karena lantai 3 merupakan sumber keluarnya metil merkaptan pada gedung tersebut. Operator 4 yang pergi ke lantai 2 menemui sebuah dinding metil merkaptan, sehingga ia mundur. Operator 3 yang berada di lantai 4 tidak menemukan siapapun, kemudian dia mundur. Dan saat dia mencapai tangga, dia kehilangan kesadaran. Operator 6 kemudian datang untuk membantu. Dia bertemu operator 4 dan memberinya escape respirator sehingga operator 4 keluar bangunan dengan selamat. Selanjutnya operator 6 pergi ke lantai 3 mencoba menyelamatkan operator 2 di lantai 3. Tetapi operator 6 juga terpapar metil merkaptan secara fatal. Sedangkan operator 3 kembali sadar setelah pukul 4.20 dan berhasil keluar dari gedung. Alhasil, operator 3 dan 4 selamat. Sedangkan 4 orang meninggal, yaitu shift supervisor, operator 1, operator 2, dan operator 6. Proses analyzing diawali dengan initiating cause atau penyebab terjadinya insiden ini. Awal mulanya masalahnya terjadi adalah pada proses shutdown, di mana terbentuk sak hydrat yang kemudian para personel operator mencoba mengatasi masalah tersebut dengan mengalirkan air panas dari pipa-pipa ke atmosfer di dalam unit produksi lanat secara khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, sayangnya, aksi tersebut tidak memperhatikan bahaya keselamatan yang dapat ditimbulkan oleh tindakan ini kepada para pekerja lainnya. Berdasarkan final report yang diterbitkan oleh CSB atau US Chemical Safety and Hazard Investigation Board, insiden ini terjadi akibat oleh beberapa hal di mana penyebab utamanya adalah safety yang masih kurang pada industri kimia tersebut, seperti operasi yang troubleshooting, pelatihan safety yang masih kurang, pembuatan ventilasi yang masih kurang, serta respon akan adanya bahaya yang masih kurang tanggap. Tak hanya itu, setelah ditelusuri, pada saat proses desain industri kimia ini pada tahun 2011, ternyata terdapat pengurangan biaya desain sebesar kurang lebih $20 juta. Maka dari itu, CSB melakukan investigasi lebih dalam, dan ternyata setelah ditelusuri, industri DuPont ternyata memiliki masalah lama dengan pipa ventilasi ke insinerator, di mana terdapat masalah untuk mengalirkan cairan di pipa gas. Sekarang kita masuk ke loss event. Kelompok kami menentukan terdapat 4 poin besar dasar dari kerugian industri DuPont Laporte. Pertama, yaitu kerusakan alat bangunan yang disebabkan oleh metil merkaptan dan tekanan tinggi dari saluran perpipaan. Tabung tempat penyimpanan, saluran pipa, dan bangunan pabrik juga terkontaminasi gas dan cairan lanat dan metil merkaptan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan persiapan dari pabrik DuPont serta melakukan maintenance. Maintenance yang dimaksud adalah persiapan safety management proses, reka reaksi, dan pemahaman MSDS terkait bahan kimia yang dihadapi. Dalam proses perbaikan dan penanggulangan, pihak DuPont mendapat kerugian hampir mencapai 20 miliar US dollar. Yang kedua adalah bahan baku yang terbuang. Sesuai laporan CSB, terkait insiden DuPont Laporte, tercatat 24.000 ton metil merkaptan yang keluar memenuhi area pabrik tertentu dengan laju alir 10 ton per jamnya. Metil merkaptan merupakan bahan baku untuk membuat produk utama di pabrik DuPont Laporte, yaitu lanat. Dengan menguapnya dan bocornya bahan baku ini, pihak perusahaan juga mendapatkan kerugian yang cukup besar melihat banyaknya bahan baku yang terbuang. Dikutip dari csb.gov, terkait insiden DuPont, dapat dilihat juga bahwa adanya kekurangan tanggapan dari pihak DuPont
dan merugikan pihak ERT juga, penyelamat, saat kejadian itu terjadi. Manajemen safety belum terlaksana dengan baik, identifikasi masalah yang kurang akurat menyebabkan pekerja pada shift tersebut tidak menggunakan perlindungan diri yang tepat saat menangani masalah. Dengan kurangnya manajemen safety, DuPont harus menerima kenyataan bahwa terdapat korban jiwa, yakni para pekerja dan saat menangani kebocoran. Dan yang terakhir, yaitu adalah pihak penyelamat mendapatkan informasi yang kurang lengkap, yaitu ERT, dan beberapa staf-staf lain mungkin dari 911 yang membantu untuk menyelamatkan. Proses penyelamatan menjadi kurang maksimal karena kurangnya informasi dari DuPont. Tim penyelamat telah menyiapkan kurang lebih 24 orang yang terbagi dalam 4 divisi, diantaranya adalah SIO, Fire Brigade, Medic, dan Rescue. Pihak penyelamat kurang maksimal dalam proses penyelamatan karena pihak DuPont baru menyadari gas metil merkaptan yang memenuhi pabrik. Kurang lebih setelah 3 jam insiden terjadi. Tidak ada denah gedung juga dan posisi pasti keberadaan korban yang sedang membereskan masalah metil merkaptan tersebut. Alarm peringatan juga kurang familiar di pabrik DuPont dan peralatan safety yang digunakan tim penyelamat tidak cukup kuat saat melakukan penyelamatan. 4 orang tewas dalam kejadian ini dan 5 orang cedera parah. Deviasi. Deviasi merupakan penyimpangan suatu kondisi proses dari kondisi yang seharusnya. Terdapat beberapa deviasi atau penyimpangan pada pabrik yang menyebabkan kebocoran senyawa beracun metil merkaptan dapat terjadi. Antara lain, adanya ketidaksempurnaan atau kecacatan pada desain teknik dan sistem pengamanan pabrik yang kurang memadai. Adanya beberapa kekurangan pada safety management system juga turut memperparah insiden yang terjadi. Selain itu, salah satu deviasi atau penyimpangan yang terjadi dalam insiden ini adalah adanya pengenceran metil merkaptan yang tidak disengaja hingga menyebabkan kesulitan pada pengoperasian pabrik. Setelah membahas deviation, akan dibahas mengenai impact, yaitu apa saja efek setelah terjadi insiden ini. Oleh karena terpaparnya metil merkaptan yang akut, 3 orang operator dan 1 orang shift supervisor meninggal di dalam gedung manufaktur tersebut, serta mengalami asfiksia, yaitu kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh seseorang berkurang. Tak hanya itu, 3 orang juga mengalami luka-luka akibat terlalu banyaknya terpapar metil merkaptan yang sangat beracun. Hal tersebut membuat perusahaan harus membayar insentif melalui program Laporte Local Performance Based Compensation atau LPBC, khususnya untuk operator, teknisi, dan staf biasa yang terkena insiden tersebut. Kesalahan yang terjadi pada saat insiden DuPont Laporte disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tidak adanya koordinator proses. Koordinator proses pada malam kejadian merupakan shift supervisor yang merupakan salah satu korban dalam peristiwa ini. Sedangkan DuPont Laporte sendiri belum menunjuk koordinator proses cadangan, sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator proses tidak dapat terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Yang kedua, tertundanya persiapan emergency response team untuk mencari pekerja yang hilang. Dibutuhkan waktu 35 menit dari permintaan bantuan untuk dapat pertama kali masuk ke dalam gedung manufaktur untuk mencari pekerja yang hilang. Hal ini disebabkan oleh panggilan untuk respon tim yang lambat dan mini pumper truck yang tidak beroperasi. Yang ketiga adalah tingginya resiko untuk pencarian pekerja yang hilang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gedung yang berpotensi meledak, tidak adanya teknologi untuk menemukan pekerja yang hilang, dan bahaya runtuhnya bangunan manufaktur. Yang keempat adalah sulitnya navigasi bangunan manufaktur. Pada gedung manufaktur ini terdiri dari 4 lantai yang berisi banyak pipa, peralatan proses, dinding pemisah, tangga, dan lift. Hal ini membuat sulitnya penyelamatan pekerja yang terjebak di dalam gedung. Dapat dilihat kondisi dalam bangunan melalui gambar berikut. Yang kelima adalah tidak adanya analisis data proses untuk mengidentifikasi sumber kebocoran. Pada saat kejadian, pompa tangki penyimpanan tidak dimatikan selama 3 jam, dan katup isolasi darurat tangki penyimpanan tidak ditutup selama 7 jam setelah pelepasan gas dimulai. Yang keenam adalah pembuatan dan pengendalian zona panas yang tidak memadai. Tidak adanya batas zona panas yang jelas sebagai bagian dari tanggap darurat awal menyebabkan kontrol lokasi kejadian yang buruk, termasuk kesulitan untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar dari zona panas dan apakah mereka mengenakan APD yang sesuai. Yang ketujuh adalah kurangnya evaluasi resiko bagi publik. Evaluasi resiko bagi publik yang diperlukan adalah pemodelan rilis, sifat fisik metil merkaptan, data sensor kimia, dan pemantauan udara. Hal ini diperlukan agar masyarakat di sekitar pabrik mengetahui bahaya yang dapat terjadi sehingga dapat mengurangi adanya korban. Layers of protection adalah lapisan-lapisan proteksi yang dibutuhkan untuk mengendalikan tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang beresiko. Yang pertama adalah proses desain. Memasang alat sensor pada desain perpipaan. Tujuannya untuk mengetahui temperatur aliran pada perpipaan. Yang kedua, basic control. Memberikan pengetahuan kepada operator mengenai prosedur pemecahan masalah. Tujuannya untuk perlindungan pertama apabila terjadi kesalahan atau kecelakaan. Yang ketiga, critical alarm. Memasang alarm sebagai tanda peringatan bahaya. Tujuannya agar seluruh pekerja mengetahui apabila terjadi keadaan darurat. Yang keempat, automatic action SIS atau ESD.
Memasang katup otomatis, tujuannya agar katup dapat tertutup otomatis apabila terjadi kebocoran. Selanjutnya merupakan physical protection relief device. Nah, relief device sendiri itu merupakan salah satu independent protection layer atau lapisan pelindungan yang sangat penting dalam keamanan suatu proses pabrik. Nah, pada pabrik DuPont itu tidak memiliki relief device yang memungkinkan operator melepaskan tekanan yang berlebih. Contohnya pada perpipaan waste gas fan header. Nah, hal ini yang menyebabkan operator pabrik harus melepaskan tekanan itu secara manual dan membahayakan keselamatan pekerja pabrik. Selain itu, jika manufacturing building yang tempat kejadian bencana dilengkapi oleh CCTV, maka operator pabrik dapat melihat yang berada di control room dapat melihat keadaan di dalam bangunan tersebut sebelum berlari untuk membantu operator yang sedang dalam kesulitan. Nah, hal ini akan menyebabkan operator dapat memperkirakan alat keamanan dibutuhkan dan kira-kira bencana apa yang terjadi. Selanjutnya merupakan physical protection atau dikes. Nah, dikes sendiri istilahnya merupakan suatu tanggul yang dibuat untuk menampung jika ada bahan yang meluap dari proses. Pada DuPont tidak diperlukan adanya tanggul karena bahan yang digunakan, methyl mercaptan, itu tidak meluap tetapi akan menguap. Contohnya yang terjadi pada bencana ini. Dan selanjutnya merupakan plan emergency response. Dari percakapan antara Emergency Response Team (ERT) dengan operator pabrik, terlihat bahwa operator itu tidak terlatih dalam proses komunikasi dengan ERT, yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi tentang jenis dan tingkat bahaya yang dialami. Karena itu, Emergency Response Team atau ERT tidak dapat melakukan evakuasi langsung ketika mereka telah sampai ke tempat kejadian bencana. Selain itu, waktu yang dibutuhkan operator pabrik untuk merespon alarm dari detektor methyl mercaptan dan meminta bantuan kepada ERT juga terlambat dan menyebabkan proses evakuasi korban tidak efektif. Tidak adanya peta yang menggambarkan manufacturing building dan rute evakuasi yang dapat ditempuh juga menyulitkan proses evakuasi. Dan selanjutnya merupakan community emergency response. Setelah mengetahui kejadian yang terjadi pada DuPont, pemerintah sekitar langsung melakukan pemantauan udara yang berada di sekitar area DuPont untuk mengetahui apakah adanya kandungan gas methyl mercaptan. Selain itu, masyarakat sekitar juga aktif melaporkan jika adanya tanda-tanda keberadaan methyl mercaptan di luar area DuPont. Sanksi yang diterima oleh perusahaan dari insiden ini adalah DuPont Laporte dituduh atas 22 pelanggaran yang terpisah terhadap risk management plan dan dikenakan denda perdata sebesar 3,1 juta US dollar oleh EPA. DuPont Laporte juga masuk ke dalam program penegakan pelanggaran berat dari Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA dan dikenakan denda sebesar 106.000 US dollar untuk pelanggaran keselamatan kerja. Baik, yang berikutnya adalah kesimpulan. Penyebab utama adalah proses manajemen keselamatan yang gagal, personil operator yang memberi solusi penyelesaian tetapi tidak memperhatikan keselamatan pekerja, ketidaksengajaan pengenceran, dan masalah ventilasi yang tidak diselesaikan maupun ketidaksempurnaan dalam desain teknik. Fasilitas DuPont juga melakukan pelanggaran administrasi keselamatan dan kesehatan kerja, risk management of plan, dan kegagalan dalam melaksanakan prosedur management of change. Insiden ini juga memakan korban meninggal dan luka berat yang diakibatkan oleh berbahayanya methyl mercaptan. Selanjutnya untuk saran, yang pertama adalah komunikasi antara operator dengan ERT, membutuhkan koordinator proses maupun board operator yang handal dan tanggap mengidentifikasi masalah keadaan darurat. Pelaporan permintaan pada ERT dapat tersampaikan secara jelas hingga ke detail dan paling penting. Yang kedua adalah kesiapan ERT. Kesalahan juga terjadi pada tim ERT yang berhubungan dengan SKBA pada truk mini pumper. Kondisi alat untuk menunjang dalam kondisi darurat yang baik agar kendaraan tersebut berfungsi sebagaimana semestinya saat dibutuhkan. Yang ketiga adalah penyesuaian. Pihak perusahaan juga perlu mengembangkan sistem untuk memperbarui dokumen perencanaan darurat jika ada bahaya. Perubahan pada dokumen perencanaan darurat harus dikomunikasikan secara efektif kepada tim tanggap darurat. Untuk poin yang kedua, kesiapan ERT. Untuk memastikan keandalan keadaan darurat, perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan pemeliharaan rutin dan jadwal pengujian. Lalu yang berikutnya adalah navigasi dan zona. Hal yang menjadi utama selama proses penyelamatan adalah informasi mengenai lingkungan, terutama pada navigasi. Anggota tim dekat darurat juga dilatih secara fisik menuju zona panas, mengkomunikasikan zona panas, titik kontrol masuk kepada semua personil yang membantu dengan tanggap darurat termasuk personil operasi. Yang berikutnya adalah analisis. Ketika insiden keselamatan proses terjadi, seperti pelepasan bahan kimia, personel teknis yang tidak terlibat dalam fungsi tanggap darurat harus membantu menganalisis data proses untuk menilai sumber, ruang lingkup, dan besarnya insiden. Hal ini dapat membantu komandan insiden dalam menyelesaikan masalah. Area berbahaya tinggi harus dilengkapi dengan detektor, alarm, dan teknologi pengawasan yang memadai untuk mengidentifikasi apakah ada pelepasan bahan kimia. Begitu pula dengan kamera pengawas yang dapat digunakan untuk mematuhi jalur yang aman dalam menyelamatkan personil yang terluka. Yang terakhir adalah data sensor kimia dan pemantauan udara. Pemantauan gas berbahaya di sepanjang garis pagari fasilitas kimia dapat membantu perusahaan memahami sejauh mana pelepasannya. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh detektor tetap yang dapat terus mengumpulkan dan merekam data. Untuk alternatif lain, dapat digunakan detektor gas portable. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko tambahan karena individu tersebut dapat masuki lingkungan berbahaya tanpa disadari, sehingga diperlukannya alat pelindung diri yang tepat. Perusahaan harus memiliki proses untuk memastikan bahwa skenario bahaya dapat dikembangkan sepenuhnya dan tim analisis bahaya proses. Menetapkan frekuensi kejadian awal yang sesuai dan tingkat keparahan konsekuensi untuk skenario.
karena hal itu dapat membantu perbedaan signifikan dalam persyaratan upaya pelindungan. Selain itu, tim PHA perlu memastikan bahwa pengaman yang diterapkan pada skenario bahaya relevan dan efektif dapat mengendalikan bahaya.